Pagi luar biasa. Ya, pada video kali ini kita akan membahas salah satu buku yang menarik ya, yang berjudul Rich Dad dan Poor Dad. Nah, ini karya dari Robert T. Kiyosaki. Nah, ini sangat menarik. Sebelum kita membahas buku ini ya, kita memperkenalkan diri dulu. Saya Lydia dari divisi sales sebagai moderator di sini. Kemudian saya Heru dari divisi kepasan pelanggan. Dan saya Mulan dari divisi finance dan accounting. Ini buku ini baru saya baca dan sangat menarik. Yang ingin langsung aja kita ke pertanyaannya aja ya untuk Rich Dad Poor Dad ini. Nah, untuk pemikiran, ini lebih ke pemikiran ya, di Rich Dad dan Poor Dad. Nah, kira-kira Pak Heru, untuk Pak Heru sendiri, apakah setuju dengan pemikiran dari buku tersebut antara Rich Dad dan Poor Dad? Bisa dijelaskan Pak Heru mungkin? Nah, baik, terima kasih Bu Lydia. Ya, menurut saya dari buku Rich Dad dan Poor Dad ini sama-sama bagus ya pola pemikirannya kedua seorang ayah ini. Untuk Rich Dad mungkin berpikir pintar meraih peluang, pintar mencari peluang. Nah, untuk pemikirannya yang Poor Dad, belajar yang baik, nanti bisa bekerja di suatu perusahaan yang baik juga cukup bagus, karena kan finansial juga cukup baik di perusahaan yang baik. Tapi pola pemikirannya Rich Dad ini lebih keren lagi ya, istilahnya kita bisa bekerja pada suatu perusahaan, kita mendapatkan salary dan kita bisa mengambil ilmunya. Oh, ini ilmu untuk di perusahaan itu ya, supaya kita bisa pergunakan di kemungkinan kalau kita membuat usaha sendiri atau bisa meneruskan usahanya yang dulu. Menurut saya. Dan ditambahi Bu Lydia. Mungkin Bu Ulan? Ya. Kalau dari saya memang dua pola pikir yang berbeda. Jadi kalau kita lihat flashback dari orang kita, kebanyakan orang tua kita dulu itu berpikirnya sekolah yang bagus, sekolah yang tinggi sampai S1, S2, nanti sekolah itu akan menentukan bagaimana kita bekerja. Nah, kalau orang dulu berpikirnya kalau kamu sekolahnya rendah, misal sekolahnya ini cukup sampai tamat SMP, SMA, ya kamu akan kerja ya gitu-gitu aja, akan gitu. Jadi sekolah itu menentukan starta kita bekerja nanti. Kalau orang dulu persepsinya begitu. Tapi sebenarnya persepsi itu juga kalau dibilang salah nggak salah juga nggak salah. Tapi memang ada orang sendiri yang memang dia itu kriterianya memang seorang pegawai, jadi dia bukan seorang pemimpin. Nah, orang seperti itu memang cocok untuk yang golongan seperti itu. Tapi kalau memang orangnya berpikirnya mental bos, mental pengusaha, jadi cukup sampai SMP, SMA pun dia bisa untuk menghasilkan bos. Nggak ada yang menutup kemungkinan seorang bos SMA tapi punya pegawai S1, S2 itu banyak. Nah, kalau di saya lebih condong ke Rich Dad-nya. Kalau untuk saya ya lebih condong ke Rich Dad. Jadi nilai itu kalau di zamannya kita sekarang, nilai itu bukan kebutuhan pokok untuk kita menjadi sukses. Nilai. Jadi bagaimana mental kita dibentuk pada waktu saat kecil, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, dan bagaimana kita bisa intinya mengambil peluang. Itu yang akan membawa kita bagaimana kita ke depannya sukses atau tidaknya. Itu yang saya tangkap dari Rich Dad dan Poor Dad ini. Itu menarik sekali ya Pak Heru dan Bu Ulan. Kalau misalkan ini berarti kalau
ini tadi ada rich dad dan poor dad pemikiran, lebih ke pemikiran, pola pikir. Nah, kalau untuk manajemen keuangannya sendiri, untuk yang rich dad dan poor dad ini bagaimana? Ini menarik juga untuk dibahas ya Pak Heru ya. Bisa Pak Heru dulu mungkin? Ya, sebenarnya untuk pola manajemen ya untuk keuangan rich dad dan poor dad ini sebenarnya juga hampir sama. Cuma mungkin kebanyakan gini, untuk yang poor dad, aku bekerja lebih supaya mendapatkan salary lebih untuk membayar mungkin pajak rumah, pajak kendaraan atau pajak lainnya, atau mungkin untuk gaya hidup ya, untuk cicilan. Nah, mungkin yang ke rich dad ini lebih ke bagaimana saya bekerja, mungkin sama-sama bekerja ya di suatu perusahaan atau punya usaha, itu gimana caranya uangnya yang bekerja untuk dia, misalkan uangnya lebih melek finansial, misalkan investasi atau beli saham, obligasi, atau mungkin punya tabungan deposito dan sebagainya. Nah, ini cukup menarik karena pola pikir orang yang rich dad itu istilahnya, gimana caranya uang yang bekerja, uang yang menghasilkan tambahan untuk kita. Meskipun di balik itu juga kalau kita pun juga investasi kan, membeli rumah itu juga ada pajaknya, ya kan istilahnya. Tapi kan pengeluarannya bentuknya itu kecil, tidak sebesar kalau kita untuk membeli gaya hidup. Tapi tidak ada feedback kembali untuk kita gitu kan ya. Oke, siap, itu menarik sekali. Kalau bulan sendiri bagaimana? Kalau saya gimana ya? Kalau poor dad itu kan lebih ke passive income. Jadi dia karena dia bekerja untuk uang, jadi uang yang akan dihasilkan juga segitu aja. Jadi akan flat. Jadi tiap bulan uang itu akan dipakai untuk kebutuhan dia sehari-hari. Seperti hanya contoh biasanya kita kalau lihat di slogan-slogan atau di apa itu kan, kamu punya uang 150 juta, kamu mau buat investasi atau buat beli mobil, gitu ya. Atau ada juga orang yang kalau mental pekerja itu gini, penghasilan 5 juta, untuk cicilan mobil 3 juta, untuk gaya hidup 2 juta, atau uang 3 juta ditabung sampai 150 juta kita beli mobil secara cash, kan kayak gitu kan ibaratnya. Jadi kalau saya kalau investasi itu memang penting, ya investasi memang, tapi memang nggak menutup kemungkinan investasi juga kadang juga nggak selalu menguntungkan, ya kan? Kadang kayak mobil itu kan selalu menyusutan ya. Kalau mobil menyusut, kalau mobil jadi bukan investasi. Kalau investasi itu lebih ke ya tadi yang dibilang Pak Heru, memang saham, obligasi, atau memang reksadana, deposito, itu kalau yang berhubungan dengan bank, atau kalau aset yang jangka panjang berarti kayak tanah, rumah, kayak gitu. Itu sih kalau manajemen keuangan. Jadi tergantung bagaimana kita pinter-pinter mengelolanya sih. Dan kalau memang kita sebagai passive income untuk sekarang belum ke investor, karena kita sebagai karyawan, karena masih jadi passive income, ya gimana caranya kita meningkatkan passive income-nya itu, jadi tidak melulu dari satu penghasilan. Apalagi kalau misal terutama kalau beli dia mungkin dari departemen front office departemen sales, jadi masih ada insentif atau masih ada komisi yang bisa dijanjikan di setiap bulannya kalau misal achieve target atau apa, ya kan. Nah, kalau kita sebagai yang back office nih, apa yang mau kita untuk menjadikan lebih, kan nggak ada. Jadi kalau back office itu kan ya flat penghasilan segitu. Jadi bagaimana kita mencari income di tempat lain, tapi yang tidak menghancurkan atau tidak mengalihkan fokus di pekerjaan yang pertama. Itu kalau dari saya. Ini sebenarnya menarik banget ya untuk dibahas, dan saya mungkin langsung ke kesimpulannya aja ya. Mungkin boleh ya, karena ini pasti akan panjang untuk dibahas. Jadi kalau untuk rich dad sendiri, jadi pola pikirnya mungkin tidak ada yang salah dengan rich dad dan poor dad. Jadi intinya itu tergantung apa yang kita pilih. Kalau kita berpikir bahwa pendidikan itu penting, memang pendidikan juga penting. Tetapi kalau beberapa mungkin seorang bos belum tentu juga ada yang tamat SMP,
ya, tapi dia mampu menghasilkan uang lebih daripada yang berpendidikan tinggi. Jadi tidak ada yang salah di sini antara rich dad dan poor dad. Jadi pilihlah dari passion kalian sendiri. Kalian mau bekerja untuk mendapatkan uang atau uang yang bekerja untuk kita, gitu ya. Jadi intinya hari ini seperti itu. Baik, kita akhiri saja bedah buku kita kali ini. Saya Lydia sebagai moderator, kemudian Heru dari Kebebasan Pelanggan. Ya, dan Bulan. kami undur diri. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye. Thank you.